Bapak Ibu sekalian, materi yang saya sampaikan itu ternyata saya lihat hampir semua sudah disampaikan oleh Bapak Ibu, oleh para narasumber yang sudah-sudah. Diawali dari Pak Haji Imam dan lain sebagainya. Ada Bu Haja Lili. Nah, materi saya hanya diminta untuk mereview, mengulang secara total. Bapak Ibu sekalian, waktu yang diberikan kepada saya kira cukup 2 jam, tapi ini sudah terpotong, kita ambil setengah jam. Untuk itu masih 1,5 jam ini kita gunakan untuk kita mereview. Nah, harapan saya Bapak Ibu sekalian, lebih banyak kita nanti adalah bertanya jawab. Ya, jadi selama Bapak-bapak dibimbing di HIPHI, di kampung-kampung, di Al-Mabur, apabila ada permasalahan silakan disampaikan. Nanti kita pecahkan bersama-sama. Walaupun saya belum tentu bisa menjawab, tapi bagaimanapun juga itu PR bagi saya untuk saya tanyakan lebih lanjut. Bapak Ibu sekalian, jadi haji itu jangan sampai kita itu berpatok pada haji itu kayaknya sakral sekali dan kelihatannya tidak semua orang bisa. Saya kira jangan seperti itu. Optimis saja bahwa haji itu adalah kewajiban kita semuanya. Tidak memandang itu seorang ulama, seorang ustadz, seorang guru biasa, seorang rakyat biasa, seorang saudagar, sama saja semuanya punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, yang menjadikan perbedaan itu pada waktu kita berada di tanah suci itu bagaimana kita itu secara khusyuk apa enggak, menjalankan ibadah haji itu secara sungguh-sungguh apa enggak, itu saja ya. Nah, contohnya bahwa pengalaman-pengalaman yang saya alami, walaupun saya punya teman para ustadz dan lain sebagainya, karena persiapannya tidak matang, maka sampai di sana pun dia juga masih banyak bertanya-tanya. Justru kita-kita yang biasa-biasa ini karena persiapan matang dan ikut bimbingan di mana-mana, insya Allah setelah di sana pun kita tidak bergantung dengan pembimbing. Sama dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian ini dilatih untuk menjadi haji mandiri. Artinya bahwa kita nanti ke sana itu harus sudah bisa, karena kita dibimbing. Nah, syukur-syukur ada pembimbingnya, ya kita alhamdulillah. Cuman pembimbing ibadah haji kita itu yang namanya tim pembimbing ibadah haji Indonesia itu membawai satu kloter itu 450, mana bisa satu orang membawai 450. Ya, prakteknya itu idealnya satu pembimbing itu 50 orang. Makanya jangan kaget kalau ada orang yang haji sebelum kita itu, saya sama sekali tidak ketemu pembimbing saya tidak ketemu selama di sana. Ya wajar, karena apa? Ya satu orang membawai bimbingan 450 orang. Untuk itu, mari kita betul-betul belajar. Kalau tidak bisa tanya, saling diskusi dengan temannya. Insya Allah Bapak Ibu nanti lebih mandiri, sampai di sana tidak bergantungan. Tahun 2012 saya waktu haji, sampai di sana disediakan pembimbing oleh KBH. Wah, semangat sekali. Tapi prakteknya itu akhirnya akan kelihatan betul itu. Diajak mulai kita masuk Masjidil Haram, mulai tawaf bersama-sama. Tahap pertama masih ketemu satu kelompok. Putaran kedua sudah berkurang. Ketika berkurang, putaran kelima itu saya hanya tinggal berapa orang. Sudah betul-betul keguguran kemana-mana, sudah tidak bisa dilacak. Akhirnya saya mencari pembimbing, tidak bisa, akhirnya jalan sendiri. Ya, karena kita sudah dibimbing di KBH, akhirnya kita jalan sendiri. Habis tawaf kita langsung menuju sofa, habis sofa terus kita langsung kita sa'i, terus kita selesai tahalul, selesai. Dan alhamdulillah selesai. Dan itu juga tidak mengurangi hikmat kita. Ada pembimbing, tidak ada pembimbing, kalau kita sudah berilmu,
sudah punya kemampuan percaya diri. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau di rumah dibaca-baca sambil dipraktekkan urut-urutannya. Memang kalau kita berbicara doa, ya memang tidak ada tuntunan pasti, itu memang tidak begitu ada. Kenapa? Ya karena memang ibadah haji lebih banyak ritualnya, fisik. Ya. Tetapi kalau namanya kita ibadah, kalau tidak kita ada doa dan pikir, yang kurang sempurna. Sah. Jadi Bapak Ibu itu kalau sudah pakaian ihram berniat, bahwa diam saja, terus tahalul selesai, sah. Tapi kan maknanya kan kurang. Kalau kita tidak lengkapi, kita banyak berzikir dan berdoa. Ya. Kenapa? Ya kita gambarannya begini sajalah. Rasulullah mengajarkan kita mau tidur itu berdoa, bangun tidur berdoa, mau kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa, makan berdoa, selesai makan berdoa, keluar rumah berdoa. Dan sekarang kita berada di tanah suci, masa kita tidak berdoa? Nah seperti itu Bapak sekalian. Nah doa itu tidak usah yang panjang-panjang, sebisanya. Tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa kita masing-masing. Nah kalau kita sudah berpegang seperti itu, maka kedekatan kita kepada Allah itu akan betul-betul terjaga. Ya, kalau kita sama sekali tidak ada kedekatan, ya rasanya itu hanya ritual seperti sebagaimana kita hanya gerakan-gerakan saja. Bapak Ibu sekalian, saya mengharapkan nanti Bapak Ibu sekalian, walaupun sudah berada di sana, Bapak Ibu nanti kalau ada kesulitan tetap tanya kepada pembimbing. Ada pembimbing di sana. Kalau tidak ada, ya kan banyak teman-teman di sana. Saya setiap tahun itu hampir setiap tahun ada saja SMS masuk. Pada waktu jamaah saya ada di Mekah, ada kesulitan SMS. Nah SMS itu kan berapa detik sudah sampai Indonesia. Nah biasanya itu saya langsung saya jawab. Nah itu Bapak Ibu sekarang juga gitu. Ya, yang ada di bimbingan di Masjid Jami ada Ustadz Abdurrahman, Pak Ali Susanto dan lain sebagainya, Pak Haji. Kalau ada masalah langsung kita SMS. Kalau umpama di sana tidak beratasi. Terima kasih. Nah sekarang kita, kenapa sih saya lebih menekankan bahwa materi saya lebih kepada haji tamattu? Karena kita pasti hampir pasti melakukan haji tamattu. Ya, kenapa haji tamattu? Karena memang kita orang jauh. Ya. Orang jauh itu kalau tidak tamattu ya kiron. Rasulullah itu jauh dah. Rasulullah dengan kita ini jauh mana? Jauh kita. Cepat mana perjalanannya? Jauh lebih cepat kita. Rasulullah itu 9 hari jalan kaki itu dari Madinah ke Mekah. Kita itu 9 jam. Beda jauh kan? Beda jauh ya. Ya itulah makanya kalau kita orang jauh itu kita lakukan itu kalau tidak jamaah kita itu melakukan ibadah haji tamattu bisa juga qiron. Apakah bisa ifrad? Ya terserah, orang haji itu macam-macam. Beberapa tahun yang lalu, kira-kira 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, jamaah kita yang sering menggunakan ifrad itu jamaah yang dari Jemberana. Itu 15 tahun yang lalu rata-rata sana senangnya ifrad. Ya enggak apa-apa. Cuman kalau kita itu berangkatnya itu Dzulqa'dah awal, akhirnya kita mengenakan pakaian ihram itu sampai kita haji selesai itu kira-kira sebulan. Pakaian terus nggak boleh dilepas. Tapi kalau kita menggunakan cara-cara tamattu, kita datang ke sana langsung umroh, setelah selesai umroh tahalul kita ganti pakaian, selesai. Nunggu tanggal 8. Jadi kita sudah santai lama, makanya haji tamattu itu adalah haji santai. Nah, haji tamattu itu akhirnya kita mendapatkan ya dam yang namanya dam apa? Nusuk.
dam, kena dam. Kenapa? Apakah kita melakukan pelanggaran? Enggak, karena memang sudah ketentuan dari Rasulullah yang haji tamatu kena dam, termasuk haji qiron. Tetapi yang mereka yang melakukan ifrad tidak kena dam. Nah, idealnya siapa yang melakukan ifrad itu? Idealnya yang ifrad itu ya orang-orang Mekah. Idealnya, karena dia berangkat dari rumah. Oh, kita kan dari jarak jauh. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti Bapak Ibu dari Indonesia berangkat itu jadi kita dimasuk pada embarkasi dulu, dalam arti kita itu diistirahatkan. Ya, di embarkasi itu kita diistirahatkan, dipersiapkan untuk pemberangkatan ke Juanda untuk penerbangan ke Jeddah. Kenapa ke Jeddah? Karena kita gelombang 2. Bagi mereka yang gelombang 1 itu berangkatnya itu akhir Syawal sudah berangkat, tapi di Bali tidak pernah. Di Bali itu selalu kita menggunakan gelombang kedua, kita nanti penerbangannya langsung ke Jeddah. Tapi kalau untuk jamaah yang banyak seperti Jawa, ya yang gelombang 1. Nah, kalau gelombang 1 itu langsung kita ke Madinah. Kalau gelombang 2 kita ke Jeddah. Nah, yang gelombang 1 di Madinah itu selama 9 hari di sana. Setelah di sana baru dibawa ke Mekah. Ketemulah ke Mekah dan berkumpul di Mekah seluruh jamaah seluruh dunia. Nah, karena kita berada dari Indonesia dari gelombang yang kedua, maka kita ngambil mikotnya, kita itu nanti mikotnya di Yalamlam. Ya. Kalau gelombang 1 karena dia ke Madinah, dia nanti mengambil mikotnya di Bir Ali. Ya. Dzulhulaifah, Bir Ali. Ya. Jamaah Indonesia sebelum kita mengambil mikot di pesawat, kita biasanya dibawa ke Jeddah, di sana kita mengambil mikot di sana. Kenapa? Karena kira-kira 10 tahun yang lalu kita rata-rata semua berada di Jeddah itu waktunya lama sekitar 6 jam. Makanya kita mengambil mikot di sana, bisa istirahat, bisa mandi, kita bisa sholat ikhram dan lain sebagainya, karena kita berada di Jeddah. Nah, sementara kita ini, kita nanti itu dari Surabaya sudah diperintahkan untuk mandi, suruh berpakaian ikhram, disuruh berpakaian ikhram. Berniat dah? Belum. Suruh berpakaian ikhram. Nah, nanti setelah penerbangan itulah kita itu nanti setelah melewati batas di atas pesawat di Yalamlam, kita diminta untuk berniat. Nah, karena kita sudah berpakaian ikhram, tinggal niat saja. Niat saja. Nah, setelah itu kita lanjutkan sampai kita pendaratan, terus kita diangkut ke Mekah. Bapak Ibu sekalian, ada yang bertanya, Pak, kalau ada kesempatan kita di Jeddah boleh niat? Silakan. Kenapa kita sekarang itu dianjurkan di Yalamlam? Kenapa dianjurkan begitu? Karena kita nanti di Jeddah itu tidak lama. Proses kita pendaratan pesawat itu sampai kita diangkut bis menuju Mekah itu 2 jam harus tuntas. Nah, sementara saya dulu tahun 2012 itu kan 6 jam di Jeddah. Makanya kita leluasa, ya, makanya kita bisa mikot di sana, berniat di sana. Nah, karena kita tidak mau spekulasi, makanya kita di atas pesawat itu sudah berniat. Ya. Dan kalau berniat itu jangan banyak pertanyaan, Bapak-bapak sekalian. Kita niat saja, Bismillah, kita niat kita umroh, kita niat umroh. Jangan sampai kita bertanya, bener dah ini Yalamlam ini di atas pesawat. Jangan-jangan ini masih Malaysia. Tidak usah begitu. Karena setelah perjalanan 8 jam, itu nanti ada pengumuman
bahwa sebentar lagi kita akan melintasi garis yang sejajar dengan ya lam-lam. Entah itu ya lam-lam untuk korol manazil, ya pokoknya garis yang sejajar. Apa kita di atas ya lam-lam? Tidak, hanya sejajar saja. Ya. Kenapa Pak kita itu tidak di atas ya lam-lam saja? Karena pilotnya itu berbeda dengan sopir ojol. Ojol itu suruh berhenti di mana aja mau. Kalau sopir pesawat itu sudah tahu arahnya pesawat ke sini. Tidak bisa kita pilot dulu ke ya lam di atasnya. Nah, nanti kalau itu diturutin jamaah itu nanti usil. Tolong di atas ya lam direm. Kita berhenti di sana. Itu usil nanti. Ya pokoknya kita berniat kita rasa. Ya, jangan banyak pertanyaan. Begini. Nanti pertanyaan lagi. Rasulullah kan tidak pernah mikot di pesawat. Nah, ya sudah begitu kan tidak selesai. Rasulullah tidak pernah mikot di atas pesawat. Ya memang zaman dulu yang memang tidak ada pesawat. Ya, Bapak Ibu sekalian, nanti setelah di Mekah sampai di Jeddah itu, Bapak Ibu itu yang dibawa hanya koper kecil saja sama tentengan itu, sudah koper besar itu Bapak sudah nggak melihat lagi. Ya, pertama Bapak melihat itu di embarkasi diserahkan itu nggak akan ketemu lagi, ketemu nanti di hotel, di bandara sudah nggak ketemu, sudah ada yang ngurusnya. Dan sampai di Jeddah sana, kemungkinan besar sudah Bapak tidak diperiksa lagi. Kenapa tidak diperiksa lagi? Karena pemeriksaan sudah ada di embarkasi. Itu pemeriksaan cukup ketat. Ya Bapak Ibu hati-hati, walaupun Bapak Ibu itu kalau barang sembarangan ditaruh di koper besar, ya jangan sampai kita bawa yang kelihatan terlarang. Kalau itu terlarang, itu dibongkar. Kalau ketahuan itu dipanggil, Bapak dipanggil. Apa ini? Ya, itu kan mengganggu perjalanan. Ya aman-aman saja lah, tidak perlu bawa apa-apa. Toh kita nanti di Mekah itu mencari apa sih yang tidak ketemu? Apa saja kita cari di Mekah sana ketemu. Cari peniti boleh ada. Ya. Cari sabun. Nanti sabun ojol itu nggak usah kaget. Sabun Detol itu di sana tulisannya Arab saja Detol, tapi padahal ini sabun Detol Indonesia. Minyak kayu putih di sana ditulis saja bahasa Arab. Padahal itu kayu putih, catlang. Ya. Apa saja itu semua itu barang-barang Indonesia cuma ditulis saja dalam bahasa Arab. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah bawa kompor, magicom segala. Bapak Ibu sudah ditanggung makan, ya, sudah ditanggung makan, nggak perlu repot-repot, sudah disiapkan di sana. Cuman nggak bisa dipungkiri lidah Indonesia, kok bosen ya makan begini. Turun di bawah hotel itu sudah seperti pasar. Sudah seperti pasar. Makanan apa saja, telur 3 harganya 5 rial, terus jajan-jajan itu lumpia itu 3 jajan itu juga 5 rial dan lain sebagainya, kita tinggal bayar. Makanya kalau sudah siap bapak-bapak itu berangkat ke sana paling tidak punyalah uang receh sedikit aja. Ya itu Bapak Ibu sekalian, jadi kita mendarat, kita dibawalah naik bis menuju Mekah. Ya, menuju Mekah, sampai di Mekah kita berada di hotel. Nah, hotel itulah yang dinamakan maktab, funduk maktab. Nah, nanti dibagi-bagi kamar. Kalau Bapak tidak ketemu koper, nggak usah bingung. Bapak kan sudah pegang koper yang tentengan itu sama dokumen yang portable itu. Yang besar kalau nggak ketemu biarkan saja. Karena konsentrasi kita adalah umroh kita lanjutkan. Niat sudah, tinggal tawaf dan sa'i. Nggak usah konsentrasi koper besar. Waktu kita konsentrasi bubar nanti. Setelah kita pulang dari Masjidil Haram menyelesaikan umroh, ganti pakaian biasa, kok belum ketemu, tunggu saja.
pasti ketemu, memang cepat atau lambat pasti ketemu. Ya, itu Bapak Ibu, itu pesan saya, jangan sampai kita itu terganggu gara-gara tidak ketemu koper besar, terus kita terganggu. Enggak, jangan, tinggalkan. Nah, setelah itu selesai Bapak Ibu sekalian, setelah selesai semuanya, baru kita itu sudah bisa tahalul dan kita berganti pakaian. Nah, itu kondisinya itu kondisi biasa. Seperti begini. Apa yang dilakukan ibadah? Ya memang tidak ada, ibadah haji tidak ada. Ya. Tapi jangan sampai kita manfaatkan yang kurang bermanfaat. Ya, menunggu sampai tanggal 8 lama, Bapak Ibu pakainya sudah pakaian biasa, senengannya ke mall, belanja. Waduh, belum apa-apa, udah habis uang berapa real. Ya, harapan saya gunakan waktu ini, waktunya kita ke Masjidil Haram, ya jangan ke Masjidil Haram. Ya. Kalau tidak di Masjidil Haram, ya kita tetap jamaah di masjid dekat hotel. Ya, karena biasanya dekat hotel pasti ada masjid ada. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ke Masjidil Haram, harapan kita ya tetap bersama-sama. Paling tidak 5 orang, 6 orang, atau 10 orang. Karena kita kalau kebersamaan itu enak, saling ingatkan. Ya. Dan kalau kita ke Masjidil Haram tidak usah khawatir, karena bis yang mengangkut kita itu 24 jam. Kita berangkat jam 1 malam juga ada bis. Dan itu semuanya disiapkan ketika tinggal naik saja. Ya. Saya kira untuk sementara kita pertama tadi sudah kita berniat. Niatnya haji apa umroh Bapak Ibu yang pertama tadi? Labbaik Allahumma. Karena kita melakukan umroh. Ya. Berapa lama sih kita itu umroh Pak? Kalau kita sudah berpakaian sudah Masjidil Haram, ya tergantung. Apa padat? Pasti padat. Ya, pasti padat. Kalau sepi itu kita itu tidak sampai 2 jam selesai, tapi kalau padat itu bisa sampai 6 jam. Ya. Kalau sepi, ya jarang sepi, pasti padat. Sama dengan Bapak nanti tawaf. Jangan kaget kalau tawaf itu nanti Bapak Ibu tidak bisa jalan, tidak bisa lari-lari kecil, hanya berdiri saja. Bisa terjadi. Karena padatnya. Ya, kita putar tawaf. Nah, kalau kita sudah melintasi garis Hajarul Aswad menuju itu Hijr Ismail kan jalan menyempit. Karena ada Hijr Ismail kan menonjol itu. Jalan menyempit, nah itulah akhirnya terjadi kemacetan. Akhirnya kita berdiri, berhenti itu bisa sampai 5 menit. Nah, kita nanti jalan. Jadi saya ingatkan, konsentrasi kita adalah tawaf. Jangan bapak-bapak itu pada waktu tawaf terus kita ikuti-ikutan, kok banyak orang mendekat Ka'bah ya, kok ada banyak yang di dinding Ka'bah ya. Ya kalau kita tawaf ya tawaf saja. Kalau pengen mendekat Ka'bah ya di luar itu. Paling enak begitu paling luas. Karena kita itu tawaf ya tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Kalau pengen kita itu pengen nempel Ka'bah ya jangan posisinya kita tawaf. Besoknya ada waktu. Karena apa? Terus terang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu emosinya terkendalikan, kita nempel di Ka'bah, terus kita berdoa, akhirnya terbawa-bawa teman kiri kanan, sampai menangis meraung-raung, bingung. Nempel Ka'bah kok menangis meraung-raung. Tidak perlu lah. Ya. Terus kalau kita sampai kita berada di kita Ka'bah, kalau kita mau masuk ke Hijr Ismail itu pasti ditutup pada waktu sholat. Tapi sekarang baca sholat pun juga ditutup, hanya waktu-waktu tertentu. Ya. Kalau kita masuk ke Hijr Ismail harus muter dulu, baru masuk dari pintu yang terakhir, bukan pintu yang pertama. Pintu pertama tidak boleh dimasuki. Ya. Terus kalau kita masuk di pintu yang terakhir, kita keluarnya nanti di situ. Memang kalau kita ada kesempatan bisa masuk ya alhamdulillah. Karena
kita berada di Hijr Ismail itu sama saja dengan kita berada di dalam Ka'bah. Karena Hijr Ismail itu bagian daripada Ka'bah. Hanya kalau orang itu muter bertawaf itu, wah itu ada pintu Hijr Ismail di sana aja, kita potong kayak jalan tol, ya enggak bisa. Kenapa tidak bisa? Kalau kita motong itu berarti kita bukan mengelilingi Ka'bah, tetapi kita melewati Ka'bah. Harus keluar dari Hijr Ismail. Ya, itu yang saya sampaikan. Nah, kita nanti pada hari hanya tanggal 8 baru kita melakukan ibadah haji. Nah, umroh itu tidak saya bahas secara detail. Saya akan bahas detailnya nanti ada pada haji. Cukup, saya kira ada pertanyaan tentang umroh. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kan gini Pak, kita kalau sudah di atas pesawat, setelah diperkirakan ada di Lamlam, kita kan harus berniat. Apakah berniatnya itu dalam keadaan penuh wudhu atau apa? Dan tentunya kita sampai dan tentunya kita sampai ke Jeddah nanti kan ke Jeddah itu tentunya makan waktu lama. Umpama kita nanti batal wudhu, bagaimana kita ihramnya itu seperti apa? Terima kasih. Ada lagi? Ya, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Kiai, saya bertanya tentang niat mandi yang pertama. Apakah niat mandi sebelum kita berpakaian ihram itu niatnya apakah niatnya mandi jinabah atau mandi ihram? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang sholat ihram. Apakah niat sholat ihram itu apa sholat niat ihram? Apa sholat mutlak sholat? Namanya dia sholat sunat 2 rakaat begitulah. Iya. Demikian Pak Haji. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama, dalam kondisi kita berada di atas pesawat, kita sudah berpakaian, sudah berada di atas yalam, sudah 2 syarat memenuhi. Jadi orang berikhram itu ya berpakaian ikhram dan berada di mikot. Apa mikot? Batas. Kalau ini namanya mikot makani. Mikot makani itu batas tempat. Jadi batas tempat. Nah, ini berada kita di alam sudah berpakaian ihram dan kita sudah berada di tempat mikot. Tinggal satu adalah niat. Tapi sebelumnya tolong bapak-bapak ya dengan kerelaan saling mengingatkan, terutama bapak-bapak. Pakaian itu hanya 2 helai kain. Ya, 2 helai kain, pakaian di atas dan di bawah, tanpa ada pakaian dalam. Tidak ada kaos dalam dan tidak ada celana dalam. Kalau sudah itu baru kita niat. Apakah kita dalam kondisi berwudu? Tidak. Jadi wudu bersuci itu hanya satu dalam kegiatan haji, itu hanya ada pada tawaf. Tawaf itu harus kita berwudu. Kalau sa'i bagaimana? Enggak, boleh kita batal. Jangankan kita batal tidak wudu, ibu-ibu ini ada yang menstruasi boleh terus kalau sa'i. Ya, terus. Ya, jadi yang wajib itu bersuci itu betul-betul pada saat kita tawaf. Terus mandi itu di mana kalau kita mandi ikhram itu? Apa di pesawat? Ya, pesawat tidak punya safety tank. Kalau semua mandi di sana, ya pesawatnya jatuh. Ya, mandinya ada di Surabaya, embarkasi. Ya, niatnya bagaimana? Ya kan, niatnya gampang, niat mandi ikhram.
pakai bahasa Arab, tidak ada tuntunan niat itu pakai bahasa Arab. Tapi kita dituntun lafalnya bahasa Arab, memang kita kan seperti sholat, usolli, fardhu itu lafalnya bahasa Arab. Nawaitu wudu'a itu kan bahasa Arab. Tapi kalau seandainya kita tidak begitu, tapi pada waktu kita sholat Allahu Akbar, tapi dalam hati kita niat sholat maghrib, sah. Niat wudhu kita pada waktu membasuh pertama muka itu kita berniat bahwa kita membasuh ini untuk wudhu, menghilangkan hadas kecil, sah. Ya karena kita itu dari kecil kan diajarkan itu, nah apa itu wudu'a, usolli fardhu dan lain sebagainya. Itu lafaznya saja. Niat itu ada dalam batinnya. Terus yang kedua apa ya Pak? Terus sholat. Sholatnya di mana? Nah karena kita ini kesempatannya itu yang lebih banyak ada di Surabaya, ya di Surabaya. Habis mandi ya sholat sunat ikhram. Terus kalau di pesawat bagaimana? Ya susah Pak. Kita berada di pesawat itu kan dalam kondisi tidak normal. Gimana sholatnya? Allah Akbar berdiri rukuk sujudnya. Ya kalau sholat ya di Surabaya saja. Ya. Orang kita di pesawat itu sholat di pesawat itu kan kita sudah tidak rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, kita berada dalam posisi duduk. Ya. Untuk itu Bapak-bapak tidak usah bingung. Kalau ini tidak dilaksanakan apakah sah? Sah, itu sunnah sah. Kalau kita tidak mandi sah. Orang Indonesia itu sudah kebanyakan mandi loh bapak-bapak sekalian. Orang Mekah di sana mandi paling sekali dalam sehari. Makanya di sana itu heran itu hotel kenapa air itu cepat habis. Karena orang Indonesia mandi sudah pagi sore siangnya keringetan sedikit mandi lagi. Makanya orang Arab yang punya hotel tuh heran dan air kok cepet habis. Terus kalau sholat ikhram itu sholat apa? Ya niatnya sholat ikhram, bukan sholat niat mutlak, bukan. Ya ikhram. Sambung Pak. Ada lagi. Ini Ustaz. Mohon maaf sebelumnya itu sudah sempat ditanyakan bahwa tawaf seperti yang sampaikan Pak Kiai tadi itu kan harus suci, harus ada wudu. Nah kami pernah baca salah satu buku namanya kalau tidak salah Rahmatul Ummah Ikhtilafil A'imah. Di situ tawaf itu la yustaratu fi taharah gitu Ustaz. Ya. Jadi tawaf itu tidak disyaratkan untuk suci dari hadas gitu. Bagaimana itu sebenarnya Ustaz? Saya memang tidak pernah ikut baca itu. Jadi tawaf itu memang harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, makanya bagi jamaah perempuan walaupun pada waktu niat labbaik Allahumma umratan selesai sudah pakai pakaian ihram selesai. Nah sampai di hotel siap-siap kan rame-rame berangkat itu. Baru berangkat kok terasa. Ya sudah digugurkan, dia balik, yang lain lanjut. Terus bagaimana ini? Ya nanti kalau sudah bersih kita antar kita antar untuk umroh melanjutkan. Jadi harus bersih. Saya malah sebelum ambil. Ya mohon maaf ini bukan karena untuk saya cuma pernah menemukan keterangan yang seperti itu. Itu adalah pendapat Imam Hanafi. Oh iya, biasanya Imam Hanafi memang begitu. Yang kami tanyakan ini bukan kami untuk pakai pedomannya. Yeah. Kami tetap berpedoman kepada penasihat sebagai kalau memang itu harus suci ya. Cuma sekedar jaga-jaga barangkali seperti itu. Iya. Seperti itu. Jadi yang saya pelajari, yang selama ini saya menimba itu ya tawaf harus suci dari hadas dan najis. Hadas itu hadas kecil dan hadas besar. Ya. Terus masalah tadi Pak mandinya itu mandi niatnya bagaimana? Ya mandi roh. Cuman kita inilah Bapak sekalian. Jadi kita itu apa dulu metodenya itu bagaimana ya? Dalam Islam namanya mandi itu ya mengguyur seluruh tubuh.
karena dari kecil di sini yang namanya mandi ini. Kalau seluruh tubuh itu keramas, dibedakan ya. Mandi itu namanya mandi dalam konsep Islam itu mengguyur seluruh tubuh. Ya. Kalau umpama kita beratas, tinggal kita itu niatkan beratas itu mandi junub dan lain sebagainya. Jadi enak. Jadi kesannya itu mandi itu kalau kita Indonesia mandi biasa. Kalau mandi keramas itu karena kita habis tempur gitu kan. Tempur. Kan kesannya seperti itu mudah ya. Salah kaprah. Namanya wudhu ya wudhu biasa. Tapi kalau mandi itu kalau Indonesia itu dibagi-bagi. Mandi biasa, mandi keramas. Ya, jadi kalau belum keramas itu belum kelihatan. Kalau saya balik setiap habis berhubungan nggak usah pakai sabun biar nggak kelihatan. Ini yang nyenengin dagang sampo aja. Ayo, ada yang ditanyakan sebelum kita melanjut kaji? Sudah ya, coba kita kaji. Iya. Ya Bapak-bapak sekalian, nanti pada tanggal 8 pagi ya, kita sudah tahu tanggal 8 kita siap-siap mandi, kita dilihat jadwal kita. Jadwal kita itu mau diberangkatkan sebelum zuhur atau habis zuhur atau asar atau maghrib. Kenapa? Karena tidak mungkin kita dalam satu hotel itu diberangkatkan bersama-sama. Ya, kendaraan terbatas. Sementara satu hotel itu bisa jumlahnya itu 4.000 orang. Bisa lebih dari 4.000 orang. Nah, sementara satu bis itu dipatok 45 orang. Jadi kalau umpama satu hotel itu berapa bis? Ya itu seperti itu. Jadi kita siap-siap. Katakanlah kita dapat gilirannya sore baru berangkat, ya kita sore berangkat. Kita persiapan menuju, kan kita sudah sebelum kita berangkat. Nah ini ada ritual-ritual. Lakukan mandi mengenakan pakaian ihram dan disunahkan melakukan sholat sunnah ihram. Doa ihram, Allahumma inni uharimu nafsi min kulli ma haramta alal muhrimi farhamni ya arhamar rahimin. Setelah itu kita berniat di pemondokan di hotel. Ya, kalau sudah kita pahami bahwa kita niatnya di hotel. Ini kalau sudah ikut bimbingan enak. Yang tidak ikut bimbingan itu ada pertanyaan. Walaupun itu seorang ustadz nanya sama saya, kadang-kadang geli mau berangkat. Kita nanti niatnya itu tidak di Arafah. Wah, ya sudah ketinggalan. Niat itu kita di hotel, di pemondokan atau di rumah kita kalau orang sana. Ya. Di hotel kita niatnya apa? Labbaik Allahumma hajjan, karena kita melakukan ibadah
haji. Tentunya ya sudah, kita sudah berpakaian ihram. Ada yang bertanya, kenapa di Mekah di hotel? Nah kan kita sudah berada di Mekah lama. Kita kan sudah masuk dalam kategori mukimi orang sana. Makanya kita berada di hotel. Ya. Pada tanggal 8 Dzulhijjah siang pada sholat zuhur, jamaah haji berkumpul di halaman hotel untuk persiapan pemberangkatan menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf. Para calon jamaah haji disarankan untuk tidak melakukan sholat zuhur di Masjidil Haram karena pertimbangan sempitnya waktu dan jalan macet. Bapak Ibu sekalian, kalau bapak-bapak sudah diputuskan habis asar kita berangkat, sholat zuhurnya jangan di Masjidil Haram. Jaraknya 2 kilo 3 kilo. Ya. PD, 2 kilo kan bisa, saya nyari abdolnya ya. Tapi kita kan tidak tahu apa yang terjadi kalau kita keluar dari Masjidil Haram, bagaimana manusia itu terjubel, padatnya jalan, akhirnya kita kadang-kadang lupa jalannya mana. Nah kalau kita sampai terlambat, terus kita bis berangkat, terus kita ke Arafah nanti naik apa? Di sana tidak ada ojol. Kalau sampai zaman sudah berangkat kita baru datang dari Masjidil Haram bagaimana? Sudahlah dikorbankan. Kalau kita berangkat asal zuhurnya kita jamaah di hotel. Nah, dalam perjalanan itu ya kalau kita sudah niat, memang kalau kita sudah niat, lisan kita itu yang keluar hanya ada talbiyah, yang lain tidak perlu, tidak usah. Ngobrol dikurangi, bercanda dikurangi, kita bertalbiyah karena talbiyah itu benteng kita. Innal hamda wa nikmata, segala puji hanya Allah, segala nikmat itu dari Allah. Ya. Segala kedudukan dan jabatan itu ya dari Allah. Tidak ada sekutu baginya. Itu benteng akidah. Nah, setelah itu kita sampailah kita di Arafah, ya. Nah, masuk Arafah, Bapak-bapak ini saya hanya menyampaikan, tidak perlu dihafal. Kalau Bapak ada buku dibaca boleh. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi namanya saya kalau enggak menyampaikan ini kan salah. Masa narasumber aja yang ngajarin gerak-gerak aja. Ya. Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika tasawwatu wa alaika tawakkaltu. Allahumma ij'alni mimman tubahi bihil yauma. Malaikataka innaka ala kulli syai'in qadir. Masuk Arafah. Ya. Nah, Arafah sekarang itu ditutup semua. Tidak bebas seperti dulu. Ya. Dulu orang ilegal bisa masuk seenaknya, sekarang nggak bisa. Orang yang tidak haji resmi kalau ditangkap langsung diungsikan, dikemahkan di tengah padang pasir di Jeddah sana. Ya. Di padang pasir di Jeddah sana. Ya. Jadi makanya agak tertib, agak sedikit longgar karena jemaah ilegal itu yang jumlahnya bisa sampai ratusan ribu itu sudah diusirin semua. Ya. Nah tendanya seperti ini Bapak Ibu, kalau di Mekah itu tendanya kayak tenda pramuka, cuma besar bisa nampung orang 200. Laki perempuan sama saja. Usahakan Bapak Ibu kalau yang perempuan itu di belakang. Ya di belakang, karena laki-laki nanti karena kalau ada khutbah wukuf kan dia berada di depan, masa gantian buang waktu. Ya, yang merasa perempuan besok ya kalau itu berada di belakang, ya depan dia depan. Pak campur, iya campur. Memang campur ngapain sih? Kalau nggak ngapain-ngapain kan aman. Ya. Ya. Wukuf di Arafah itu tanggal berapa Bapak Ibu sekalian? Tanggal 9 itu dimulai kapan sih? Tanggal 9 itu diawali dari pada waktu kita itu tanggal 8 berangkat sore
sampai Arafah itu sore menjelang maghrib. Maghrib itu sudah masuk tanggal 9. Ya, jangan disamakan dengan Indonesia. Masuk tanggal 9 ya jam 00 enggak. Kalau kalender Islam diawali dan diakhiri dengan tenggelamnya matahari. Ya. Apa yang dilakukan di sana? Mendengarkan khutbah hukum. Itu besoknya. Kalau kita datangnya itu maghrib atau isya baru masuk Arafah, ya kita ya berdiam diri saja, duduk diri, ya bagaimana biasa. Nanti pada tanggal 9 besok paginya, ya kita kirakan duhur masuk, kita mendengarkan khutbah hukum. Bagaimana khutbah hukumnya? Ya persis dengan khutbah Jumat. Ya. Berdiam diri di padang Arafah, ya, sampai matahari terbenam. Berdiam diri mulai duhur kita khutbah wukuf, terus kita wukuf di Arafah berdiam diri dengan berzikir dan lain sebagainya sampai kita maghrib. Nah, sore itu kita berkemas-kemas, tapi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, sore itu adalah waktu yang cukup afdol untuk kita berzikir, kita memohon pada Allah. Nah, karena suasana sore itu orang sudah ngantuk, sudah lelah, sudah pengennya keluar dari Arafah. Justru itu waktu yang afdol. Ya, nanti kita maghrib sudah bisa dimulai kalau kita nanti ada base-nya. Memang mulai itu keluar dari Arafah itu pada waktu maghrib. Sebelum maghrib apa boleh keluar? Ya nggak boleh. Maghrib itu baru keluar. Tetapi kalau kita itu jatahnya bisa keluar dari Arafah itu nanti jam 12 malam, ya memang gilirannya bis begitu. Jadi tetap ngantri dan ngantri bis. Bis kita diambil jam berapa? Nah, dalam penantian yang tidak jelas itu kita gunakan, kita sholat maghrib dan isya di jamaah. Ya, karena kita tidak jelas ini. Kita nanti jam 8 ternyata masih melewati jam 9, jam 10. Ya sudah, sholat maghrib sama isya di jamaah sudah aman. Pak, katanya Rasulullah tidak seperti itu. Ya saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan Rasulullah itu dengan kita tidak bisa disamakan persis waktunya. Ya, tapi syariatnya tetap kita laksanakan. Rasulullah itu maghrib langsung keluar dari Arafah, langsung keluar. Sholat maghrib dan isya-nya itu ada di Muzdalifah. Pak mau jalan kaki, ya harus diikuti dong Rasulullah jalan kaki itu. Kita disiapkan mobil. Ya, Rasulullah sama orang Arab itu posturnya itu gede tinggi. Dia jalan, kalau kita di belakangnya kita lari. Iya, posturnya tinggi. Ya, nah saya itulah. Ya Rasulullah seperti itu, kita ngikutin aja. Kita sholat maghrib di sini. Yang penting kita sudah ada kategori syariahnya. Kita meninggalkan Arafah kapan, masuk Arafah kapan, sudah jelas. Masalah ini waktu timingnya seperti itu ya kita tidak persis seperti itu. Lihat kondisinya. Ya, kita lanjutkan. Menjamak dan mengkosor sholat zuhur dan asar di waktu zuhur. Jadi setelah nanti khutbah wukuf itu kita sholat zuhur kosor. Nah, setelah assalamualaikum lanjut kita berdiri melanjutkan sholat asar di jamak kosor dengan zuhur. Pak, niatnya bagaimana? Ya niat ke jamak kosor. Gimana lafaznya? Saya sendiri tidak hafal. Nah, kalau saya mengumpulkan niat itu berapa kitab segini tebalnya nanti niat ini beda niat ini. Niat itu di dalam hati yang kita lontarkan pada waktu kita pertama itu. Allah Akbar, ya niat kita kalau kita itu berniat sholat apa. Ya. Ya nanti kalau terpaku dengan wah ini sholat ini niatnya apa nih, waduh sampai-sampai banyak lupanya. Lanjut.
memperbanyak zikir dan berdoa selama wukuf. Nah, Bapak Ibu sekalian, wukuf itu kita berada di Arafah. Ya. Jangan kita buat pertanyaan-pertanyaan yang sepele-sepele akhirnya jadi guyon, akhirnya jadi dialog, akhirnya jadi pertengkaran. Masih tanya lagi. Kita kan enggak di Padang Arafah, kita kan di atas tenda. Ini kan pertanyaan konyol. Apa tenda itu tidak di Arafah? Karena di Arafah, ya di Arafah itu. Tidak usah bertanya, kita itu wukuf harus di batu-batu, di pasir-pasir yang pokoknya kita berada di Arafah, kita itu sudah dianggap wukuf. Yang penting kita banyak berzikir dan berdoa. Ya. Introspeksi diri, muhasabah. Siapa diri kita, ya, apa kewajiban kita, apa sanggup kita untuk menghadap Allah nanti. Nah itu kita introspeksi. Kalau kita tidak manfaatkan, kita cuma guyon saja, ada saja yang gitu, guyon saja. Ya, makna wukuf bagaimana ini? Ya, wukuf itu introspeksi, makanya kita berzikir, berdoa terus begitu. Apa tidak boleh ngomong? Oh boleh. Ngomong ada yang nanya dijawab. Habis itu kembali lagi kita berzikir. Lanjut. Nah, apa yang dibaca terserah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mau berzikir Allah sampai 1000 kali boleh. Subhanallah, walhamdulillah, apa saja namanya berzikir, ya, mengingat pada Allah. Ya, nah ini tenda-tenda itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau di Arafah boleh foto juga. boleh. Saya boleh foto, membatalkan. Boleh foto, tapi jangan sekali-kali kita itu foto itu diprioritaskan akhirnya lupa dengan ibadah. Nah, safari wukuf ini kebijakan kita. Apa itu safari wukuf? Safari wukuf bagi jamaah yang sakit dan lansia. Safari wukuf adalah kegiatan khusus yang dilaksanakan untuk jamaah haji yang sedang dalam kondisi sakit dan dirawat inap atau jamaah udzur. Tujuannya memfasilitasi jamaah agar dapat melaksanakan wukuf di Arafah yang termasuk dalam rukun. Jadi semua jamaah dalam kondisi apapun harus dibawa ke Arafah. Tidak bisa bangkit, tidak bisa jalan, tidak bisa duduk, diangkat, disiapkan mobil. Kenapa? Karena wukuf itu hukumnya wajib rukun, harus dilaksanakan. Al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Intinya haji itu Arafah. Ya. Terus kita lanjutkan. Mabit di Musdalifah. Nah, pada waktu kita itu tanggal 9 selesai, selesai maghrib. Nah, maghrib itu tanggal berapa? Tanggal 10. Nah, tanggal 10. Nah, kita nanti persiapan. Ya, kalau kita itu maghrib itu kita persiapan keluar dari Arafah menuju Musdalifah. Ya, jaraknya berapa Musdalifah itu? Ya antara 8 sampai 9 kilo. Sudah disiapkan mobil. Ya. Ya, kalau kita nanti berangkatnya itu jam 9 tanggal 10 Isya, ya berarti itu termasuk awal kita bisa. Ya. Kadang-kadang kita itu jam 12 baru terangkut. Ya. Kalau jam 12 terangkut ya masih mending. Ya. Karena kita nanti sampai di Musdalifah bisa mabit. Apa mabit itu? Menginap. Loh, kita itu berangkat malam, sampai di sana juga harus malam itu juga. Nginepnya kapan? Ya karena pemahamannya yang namanya nginep itu tidak mesti harus tidur. Berdiam diri aja sudah bisa dianggap mabit. Nah, kalau itu diangkatnya itu jam 12 masih mending. Coba kalau jam 3 baru diangkat, apa tidak deg-degan?
Ya, karena subuh itu harus setelah subuh harus keluar dari Musdalifah. Ya. Kalau jam 3 itu belum diangkat karena transportasi itu, ya kita tunggu. Ya. Nah, pas jam 3 kita baru diangkat, ya diniatin saja. Dalam batin dalam perjalanan itu kita niat mabit di Musdalifah. Sampai di sana sudah berarti kita sudah diniatin itu sudah tidurlah. Keadaannya pas di sana baru nyampe terus adzan subuh, nah sudah dianggap kita meninggal. Kita tinggal mencari batu. Ya. Mencari batu itu berapa biji Bapak Ibu sekalian? 7. Kurang 1 boleh enggak? Kurang 2 boleh enggak? Boleh enggak mengambil cuma 7 aja? Ya. Ketentuannya di sana bahwa kita itu di Musdalifah itu mabit dan mencari batu. Entah Bapak mengambil batu 100 batu atau 7 batu boleh-boleh saja. Kalau sedikit bagaimana? Ya nanti kekurangannya ngambil di Mina. Tapi kalau dilengkapi lebih bagus. Apalagi sudah bawa kantongan. Kantong itu kan tidak perlu lebar-lebar, kantongannya kan segini. Kalau kantong yang besar-besar itu memang orang proyek itu. Ya cukup lah karena batu yang kita bawa itu yang batu kecil. Ya. Nah, kalau sudah habis subuh, memang kita dituntun untuk meninggalkan Musdalifah. Meninggalkan Musdalifah. Tadi kita masuk Musdalifah tanggal berapa? Tanggal berapa? 10. Subuh kita meninggalkan Musdalifah tanggal berapa? 10 ke 11. 10. Ya masih 10, masih 10. Yang ini ada berarti karena yang ya kalau kita itu yang saya katakan tadi bahwa kalau kita itu berangkatnya kita menuju keluar dari Arafah itu sudah terlalu terlambat begitu, kita kan dalam nanti masuk nanti sampai Musdalifah itu jangan-jangan kita nanti tidak masuk. Artinya tidak masuk itu tidak masuk waktunya. Ini makanya dalam perjalanan stabil dunia itu. Ya. Nah, Musdalifah itu kayak begini nih Bapak Ibu sekalian. Di atas padang pasir digelarin apa itu? Terpal. Ya, terus kita duduk-duduk begitu. Itu belum begitu padat. Begini ini belum begitu padat. Ba'da subuh jamaah berdoa di Masjidil Haram kemudian melanjutkan menuju Mina. Nah, murur, ini kebijakan lagi, kebijakan pemerintah. Murur adalah pergerakan jamaah haji dari Arafah. Nah, dari Arafah itu yang saya katakan itu habis maghrib keluar, ya, menuju Musdalifah, langsung dia dibawa ke Mina. Tapi pasti melewati Musdalifahnya lewat saja. Ya. Menuju Mina saat puncak haji. Setelah maghrib jamaah dari Arafah itu minta mudah dan langsung menuju Mina tanpa turun. Jadi Musdalifah itu lewat saja. Loh, kalau begitu apa bisa dikatakan mabit? Nah, melewati itu ada yang menerjemahkan lewat saja sudah dianggap mabit. Cuman yang lansia atau yang rata-rata murur itu adalah yang lansia. Kalau nggak lansia ngapain Pak? Nikmat lah. Kita nikmati Musdalifah, kita nikmati. Kita berdoa di situ, kita puasa. Ya. Kenapa? Itu semalaman kita cuma duduk-duduk begitu. Kalau orang nggak bisa duduk terus suruh duduk begitu gimana? Kategori lansia itu umur berapa? Lansia ya orang yang sudah tua dan lemah. Ada orang yang umurnya 114 tapi gagah kayak umur 30 ya. Ya. Sudah itu murur ya. Jadi lanjut ke Mina. Ya.
Di samping untuk mengurai kepadatan jamaah di Musdalifah, diharapkan ini dapat mempercepat proses mobilisasi jamaah dari Musdalifah ke Mina hingga sebelum pukul 8. Kenapa sih kok pukul 8? Ini kita pakai logika gini. Kalau Rasulullah meninggalkan Musdalifah itu habis subuh. Habis itu terus terang ya sholat dulu, berzikir, berdoa, habis itu siap-siap jalan. Ya sebelum matahari terbit jalan menuju Mina. Nah kira-kira diperkirakan enggak? Diperkirakan 1,5 jam, 2 jam nyampe. Karena apa? Musdalifah Mina itu jaraknya hanya sekitar 7 kilo. Nah, kalau itu kira-kira itu 2 jam, kan pas sekitar jam 7 itu sudah masuk. Itulah waktu dua. Makanya orang mengatakan bahwa lentar jumroh abdulnya itu waktu dua. Ya karena Rasulullah datangnya pada waktu dua. Apa kita harus ikut begitu? Ya tidak bisa, kita tergantung dengan mobil. Bisa saja kita tuh sampai di Mina itu jam 12 bisa terjadi. Apakah boleh? Boleh. Tidak ada larangan. Jangankan jam 12, sore itu baru kita lentar jumroh juga bisa. Ya. Meninggalkan Musdalifah menuju Mina. Ya. Nanti Bapak Ibu sekalian, menuju Jamarat itu rata-rata kita pasti lewat rombongan. Dan kita nanti di Mina dulu. Ya. Saya sampaikan, katakanlah ini timur barat. Nah, katakanlah ini Mekah ya Bapak Ibu sekalian. Mina itu ada di sini. Musdalifah itu di sini. Arafah itu paling timur. Makanya kita itu dari pertama dibawa ke Arafah dulu. Baru kita ke Musdalifah, terus ke Mina gitu. Nah, sekarang di Mina itu ada apa? Apa yang kita lakukan? Mina itu kita itu disuruh mabit di Mina. Yang kedua lontar jumroh. Cuman lontar jumroh itu tempatnya berada di Mina, tapi dia berada mendekati perbatasan Mekah. Katakan ini sampai Mina sampai sini. Ini lontar jumrohnya di sini. Di sini sudah. Makanya tanggal 10 itu setelah kita itu keluar dari Musdalifah menuju Mina. Nah sampai di Mina itu katakan siang atau zuhur, kita lontar jumroh. Lontar jumroh apa ini Bapak Ibu sekalian? Ula? Ya, Ustaz? Berarti berapa batu? 7. Nah lontar jumroh itu, yang namanya lontar itu kan begini. Rojmal lissayatin waridul lirrahman bismillahirrahmanirrahim. Lempar. Batu yang kita lempar. Nah, itu kita arahkan ke marma. Tembok itu. Nah, di sekitar tembok ini sumur. Andai kata batu itu tidak kena marma, kita lempar aja. Kalau batu sudah lempar, tidak kena tembok, tapi masuk sumur. Sungguh besar Allah Maha Pemurah. Loh, kalau itu harus kena marmanya, lah dadong tuh lemparnya seberapa kekuatannya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Sampai. Ya pokoknya masuk aja sumur. Ya sumur dilempar. Tetap kita lempar mengarah ke Ada pertanyaan. Memang Jamarat itu seperti ini Pak? Ya enggak lah, ini kan modifikasi. Jamarat zaman Rasulullah ya cuma batu segini. Kayak tubuh begitu. Tapi lama-lama kan jamaah banyak. Kalau seperti itu kan dikepung orang 1.000, 2.000, sekarang jutaan kan tidak mungkin. Makanya diperlebar seperti ini. Jadi orang lempar itu kena semuanya.
Dan itu pun juga ini ada lantai sampai 4 lantai. 4 lantai, jadi aman sekarang. Kalau dulu itu kan terkenal kalau lontar jumroh itu, ya itu mesti tragedi Mina. Ya ini. Nah sekarang sudah sampai 4 tingkat. Semakin di atas semakin sepi. Semakin sepi. Ya. Dan cepat karena tembok sekarang yang dilontar itu. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, setelah lontar jumroh kan kita diarahkan kita berdoa. Cari tempatnya harus minggir, setelah lontar ya mencari tempatnya sepi. Arah ke arah kiblat kita berdoa. Doa apa saja? Doa apa saja? Nah, setelah itu tanggal 10 maka ritual kita sudah selesai. Lontar jumroh. Apa ada loh kegiatan lain? Sebenarnya ada. Nah, tanggal 10 itu kita juga disunahkan itu memotong hewan hadyu. Jam itu tadi tamattu. Tetapi posisi kita berada di Mina, keluar kemana? Tidak ada kendaraan. Semua jalan sudah tertutup, tidak boleh. Makanya biasanya orang yang mengikut haji tamattu itu pada waktu kita setelah kita umroh itu sudah kebanyakan sudah dilaksanakan. Karena kita sudah umroh kan, umroh itu kan umroh haji. Ya, kita lanjutkan. Ya. Setelah melakukan lontar jumroh akobah, jamaah haji dapat melakukan tahallul dengan ditandai menggunting rambut. Tahallul ini dinamai tahallul awal. Ada awal, ada akhir. Ya. Jamaah haji sudah dapat mengganti pakaian dengan berpakaian biasa. Setelah tahallul awal, bacaan talbiyah dihentikan diganti dengan takbir. Larangan-larangan selama mengenakan pakaian ihram saat itu juga dianggap selesai kecuali berhubungan suami istri sendiri. Itu tahallul awal ya. Jadi tahallul awal itu kita yang tadinya berpakaian kita sudah tidak berpakaian setelah. Tetapi makna tahallul ini belum selesai, namanya aja tahallul awal. Nah, tahallul kalau tuntas itu kalau kita ini tadi. Nah, ini karena kita haji belum selesai, maka larangan-larangan selama mengenakan pakaian saat itu dianggap selesai kecuali berhubungan suami istri. Yang bawa istri kan gitu. Apa? Yang bawa istri kan gitu. Ya. Yang tidak bawa istri merenung. Ya. Ya, hadyu adalah binatang yang disembelih di tanah haram, maka dalam rangka ibadah terutama kewajiban bagi jemaah haji. Hewan yang dipotong di tanah suci. Karena kewajiban haji tadi. Nah, itu apa korban? Bukan. Kalau korban itu dipotong di sini juga nggak apa-apa. Yang bayar dam itu siapa? Yang bayar dam kita langsung sendiri atau nanti lewat? Ya, ketentuannya yang penting bayar dam. Pak mau titipkan kepada orang yang dipercaya boleh, tapi di sana sudah ada lembaga-lembaga. Nah, lembaga yang dibentuk itu yang dibentuk beberapa tahun yang lalu itu justru mahal dan sampai 800 rial. Apa yang mahal? Hanya orang-orang tertentu. Kenapa? Karena di tempat-tempat lain KBA itu memungut sekitar 600-650. Yang nanti ini aturannya. Nah, saya menyampaikan dalam bisa. Ya, ini haji tahun ini yang menyelenggarakan sudah kementerian lain. Kalau kemarin kan Departemen Agama, sekarang Kementerian Haji, aturannya juga berbeda-beda. Saya dengar
orang bayar jam itu nanti dipungutnya di sana. Ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya, walaupun ada pengumuman dipungut di sana, tapi nyatanya pemerintah nggak konsekuen. Di sana ternyata sudah bebas. Jadi pemerintah itu menyampaikan bahwa nanti bayar jam itu akan dikelola pemerintah. Itu sudah lama didengungnya, tapi tidak konsekuen. Ternyata orang bebas bayar. Ya, orang bebas bayar, ya mendingan bayar sama orang ABA, langsung kita diajak jalan-jalan ke Jabal Kurban, langsung dia kita tahu, kita tawar-menawar beli kambing, langsung dipotong di situ. Dagingnya. Dagingnya begini, daging itu pokoknya itu kan ketuanya dipotong di tanah suci Mekah kan. Masalah daging itu bebas di sana, mau dibagi-bagikan di sana. Kalau Pak bawa kresek korban, nunggu sampai haji selesai, terus nanti ke Madinah dibawa lagi, sampai ke Madinah sebulan lagi dibawa pulang. Yang kurang tahu yang saya tanyakan aturan dari Kemenhajak itu dibayarkan dengan siapa? Ada petugasnya. Tapi saya tidak menjamin itu nanti terlaksana apa enggak, karena mengelola orang segini banyak luar biasa. Tapi yang jelas kita harus membayar. Yang seperti yang kami tahu bahwa daging itu dimana dan itu diberikan kepada Terus sementara yang kita berikan ini dipotong itu kita tidak tahu memberikannya. Iya, begini, kita harus paham di Arab. Pada waktu kita tidak usah bilang jamaah haji pada musim haji, musim biasa saja kan kita cari orang miskin di Arab kan susah kan? Apalagi jamaah pada haji ini kita ngumpul yang dipotong itu jutaan kambing, terus dibawa kemana? Nah itulah kita sudah tidak usah sampai jauh, kita serahkan kepada yang ngelola begitu. Nanti mau dikalengkan berupa sate, nanti dibawa kemana, Ethiopia atau Somalia, ya sudah itu sudah. Tapi kalau kita pengen mencoba boleh. Contohnya kita habis nonton begitu deketin. Ide hati. Ya bisa. Kita punya berani negosiasi, bisa minta aja pulang. Untuk apa? Ya biar katanya bikin panas gitu. Ya, jadi orang yang kelihatannya sakit sesek segala obatnya itu. Ya. Nah sekarang di Mina, setelah kita lontar jumroh, ya, berarti tanggal 10 itu jamaah kita setelah lontar jumroh Aqabah, bacaan talbiyah dihentikan diganti dengan sama aja bahwa kita itu di sana pada itu jamaah haji itu tidak sholat Idul Adha karena kita berada di sini. Nah malamnya itu kita menginap maghrib. Nah itu kan tanggal 10 tadi ya. Maghrib tanggal berapa? 11. Nah itu menginap sampai semalam. Setelah menginap besok paginya kita siap-siap. Nah kalau tanggal 11, 12, 13 melontar jumroh itu sunnahnya. Kita bilang sunnahnya itu ba'da zawal zuhur. Tapi apa itu harus enggak, bagusnya karena Rasulullah kalau kita melakukan sore hari boleh, sebelum tidur boleh. Ya. Luas ya. Nah, kalau tanggal 11 kita lontar jumroh itu Aqabah atau Wusta? Semuanya ula, wusta, ini ula kita lontar 3 kali. 3 kali 7 kali. Saya kira diem sebab berarti kan ada serius.
Wusta juga begitu 7 kali. Akobah 7 kali. Yang bagus setelah lontar jumroh akobah pula itu kita cari tempat yang sepi, jangan terlalu minggir, menghadap ke Ka'bah, kita berdoa apa saja, doa apa saja. Jadi di sana memang kita banyak doa. Oh, di sana hanya ritual itu kan berarti kan ibadah kita kan tidak sempurna. Ya. Sama setelah wusta lempar jumroh, di wusta itu kita 7 kali. Kita cari tempat yang sepi. Kita menghadapkan arah Ka'bah, kita berdoa. Setelah itu ya balik lagi ke tenda. Itu tanggal 11. Tanggal 12 itu apa? Sama kegiatannya 10, 11, 12, 13 hanya lontar jumroh. 13 sama. Bagaimana Pak kalau 12 itu kita selesai? Boleh enggak? Boleh. Enggak sampai 13. Tanggal 12 itu kita lontar jumrah, pulang wusta akobah. Setelah selesai kita langsung ke Mekah. Nah, kalau kita mengakhiri tanggal 12 itu, maka ini yang disebut nafar awal. Nafar awal. Akhiri itu namanya nafar awal. Nah, terus kita langsung ke Mekah. Apa yang kita lakukan di Mekah? Iya, haji itu kan haji kita sudah ihram, wukuf sudah, terus tawaf. Sa'i, kalau kita tanggal 12 selesai di sini, nah kita anggap kita tawaf, terus kita ke Mekah, kita tawafnya tanggal berapa? Langsung, bus. Tanggal berapa? Ya tanggal 12 itu apa 13? 13 boleh? 14 boleh? 15 boleh? 16 boleh? Tanggal 20 boleh? Boleh. Ya. Tapi ingat ya, pekerjaan itu harusnya yang lebih baik itu disegerakan. Kalau sudah segera, dia sudah tertulis bisa melakukan rapat terbatas. Yang tahu, kalau sudah tahu selesai. Nah, sudah berarti sudah tuntas. Ya. Kalau kan kita tanggal 13, nah Rasulullah menyelesaikan tanggal 13. Cuman Rasulullah itu melakukannya pada waktu lentar jumroh akobah tanggal 10, langsung dia ke Mekah, tawaf, sa'i, tahallul, tuntas selesai. Balik lagi ke Madinah, hanya menyelesaikan lontar jumroh. Ya, saya kira intinya begitu Bapak-bapak sekalian. Mungkin waktunya tidak tahu jam berapa sekarang? Masih setengah jam. Nah sekarang silakan kita gunakan untuk tanya jawab. Kenapa? Misalnya kalau kita pas waktunya melontar jumroh, kemudian terima kasih Ustaz. Jadi kami ingin tanya bagaimana kalau misalnya salah satu dari jemaah itu katakanlah tidak punya tenaga tangannya untuk melempar jumrah atau seperti apa, stroke atau seperti apa, misalnya punya tenaga, bolehkah ini minta tolong kepada jemaah yang lain? Ada yang ditanyakan lagi? Ya, silakan Pak Sarul. Ini terima kasih Pak Haji. Nggak usah, Pak. Semua dengar Pak, kan ilmu itu perlu. Yes. Ya terima kasih Pak Haji. Yang ingin saya tanyakan tentang teknis mungkin Pak Haji.
kemarin kan kalau saya lihat itu ada rombongan dari Buleleng itu ada 3 rombongan Pak Haji. Nah, prakteknya di sana, apakah kita itu per rombongan itu melaksanakan proses haji itu, apakah per rombongan, per regu, ataukah kita nafsi-nafsi nanti di sana? Tadi kan Pak Haji bilang kita itu satu rombongan, satu bis gitu kan. Nah, satu bis itu apa satu rombongan atau bagaimana? Apakah boleh pisah-pisah misalnya? Dari rombongan 1, rombongan 2, rombongan 3 kita membuat grup tersendiri misalnya. Terus yang kedua Pak Haji, mohon maaf borongan tadi terkait dengan pemotongan dam, ya kan? Katanya dam itu kan dikoordinir tahun ini, katanya kan langsung ada petugasnya gitu Pak Haji. Nah itu kalau misalnya dam seperti dam Haji Tamatu, bagaimana dengan dam-dam yang lainnya Pak Haji? Apakah nantinya di sana ada mengkoordinir supaya mempermudah saja biar kita juga sama siapa gitu? Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin Pak Haji bilang ada KBUH atau yang lainnya. Terima kasih Pak Haji. Selanjutnya Pak Ustaz Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ingin konfirmasi saja Pak Haji tentang tanazul. Ya, kita tiba di Mina jam tanggal 10 Dzulhijjah, langsung melempar Jumratul Aqabah. Selesai itu artinya kita langsung di hotel. Begitu. Kemudian untuk lemparan berikutnya kembali lagi kita ke Mina. Selanjutnya balik lagi ke hotel sampai selesai. Apakah kita memilih nafar awal atau nafas akhir? Sekarang pertanyaan saya itu dari konfirmasi itu, apakah kita memang bolak-balik dari hotel ke Mina ke Jamarot itu ada kendaraan, atau memang karena dipilihkan tempat yang terdekat dengan Jamarot hotel itu artinya kita harus jalan sendiri? Oke. Nah itu yang pertama. Saya ingin sharing saja masalah pembayaran bill. Kebetulan pada saat saya berhaji tahun 2010 itu ada kasus kejahatan yang luar biasa, masalah pembayaran dam ini. Banyak calo-calo yang mengejar jemaah haji itu sampai ke Makkah dengan harga murah, ya, dengan menawarkan hewan harga murah. Pada saat itu saya lebih memilih membayar di bank walaupun harganya lebih mahal. Di bank itu 425 real saya bayar. Tetapi kalau yang ditawarkan oleh maklar hotel itu sekitar 250 real dengan bonus jalan-jalan keliling kota Makkah dan makan siang. Jadi kalau pemerintah Arab Saudi menawarkan harga 425 real itu dengan catatan itu kambingnya adalah kambing yang standar, kita bisa bayangkan berapa harga kambing yang 250 real. Jadi kalau mau lebih aman, ya, daripada kita membeli di calo, ya calo tentu dia mempertaruhkan nama mereka sendiri. Tapi kalau kita beli di bank lewat pemerintahan Arab Saudi, itu artinya nama pemerintah Arab Saudi itu dipertaruhkan. Cuma saja kalau kita bayar ke bank, kita harus bisa berbahasa Inggris atau berbahasa Arab. Tapi insya Allah petugas haji ada yang bisa membantu. Itu saja Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Yang pertama, Pak tadi apa? Ya. Bapak Ibu sekalian, saya menyaksikan sendiri jamaah haji Buleleng ini banyak sekali yang lansia. Ya, dan saya memperkirakan banyak sekali yang tidak akan bisa sampai di Jamarot. Jamarot itu tempat kota Sumroh. Bagi yang semacam begini ini boleh mewakilkan kepada orang lain, tapi harus ada akadnya.
Pak Jai minta tolong kepada temannya, tolong saya daftarkan jumroh Aqobah tanggal 10. Ya. Nanti temennya itu akhirnya melontar jumrohnya bagaimana? Dia harus melontar jumroh dirinya sendiri dulu. Ya, itu urutannya begitu. Jangan sampai orang yang dititipin kita dahulukan. Alasannya aku dibayar kok, jangan begitu. Dirinya sendiri tentang jumroh selesai. Berarti tak balik lagi dari kalau Aqobah saja ya. Terus baru kita lemparkan, kita niatkan saya melontarkan jumroh Aqobah atas nama Muhammad Sujai. Ya. Selesai laporan sama Pak Sujai. Pak, saya sudah lontarkan jumroh Pak Aqobah. Terima kasih. Nah, dengan ada laporan itu kan ada transaksi selanjutnya. Ya, jadi begitu Pak. Jadi boleh diwakilkan. Ibu-ibu nggak usah khawatir. Titipkan sama teman-temannya. Insya Allah sesama teman sesama jamaah itu kita pasti akan saling menolong. Dan jemaah yang dimintain tolong itu akan bangga bisa menolong jamaah yang lain. Karena dia bangga dengan jamaah kita menolong orang lain, malah nggak mau kalau kita dikasih itu. Ya, seperti itu. Selanjutnya hari kedua, ketiga ya boleh 11, 12, 13 titip lagi. Ya, jadi seperti itu. Terus pertanyaan yang tengah tadi Pak Sarul tadi, yang pertama apa Pak Sarul? Tentang teknis. Nah, Tentang teknisnya Pak Haji. teknis apa itu? Beregu. Oh iya, ada rombongan. Makanya Bapak Ibu ini sebenarnya ini namanya haji mandiri. Nanti kalau sampai di sana, andai kata tidak ketemu, ya itulah salah satu di antara sampean-sampean itu harus bisa mewakili dan bisa mengajak teman-teman ayo bareng-bareng. Insya Allah kader-kader saya ajar di sana sudah mulai ada beberapa yang sudah lancar. Nah itu nanti tolong bapak-bapak yang sudah bisa itu ngajak temannya berkumpul seperti itu. Ya, satu rombongan itu terdiri dari 4 regu. Satu regu itu 10 orang. Ketua regu 1 menjadi 11. Kalau 4 regu berapa? 44 ditambah dengan 1 lagi itu menjadi 1 rombongan jadi 45. Makanya 1 bis diformat 10 bis itu 1 bis itu 45 orang. Itu 1 rombongan. Ya. Kalau itu 10 rombongan itu menjadi 450 itu 1 kloter. Itu hitungannya begitu. 11 45 450. Nah, 450 baru ada petugas ketua kloter sama tim pembimbing ibadah sama petugas kesehatan. Itu pun petugas kesehatan sekarang dikurangi. Ya, itu sudah mulai menurun pelayanannya, nggak tahu berapa. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, terus untuk teknisnya bagaimana bayar dam itu? Bayar dam itu ya yang resmi itu ya itu tadi. Tapi saya mendengar Kemenhas, selentingan yang saya dengar itu nanti akan mengajak bersama-sama dengan biaya 700 real. Kalau di bank lebih dari itu. 700 real itu berapa? Ya hampir 3,5 juta. Kok mahal? Mikirnya kita kalau kita akikah di rumah beli kambing itu berapa? Sama saja 3 juta. Ya. Kalau ada yang nawarin ini sama saya 350 real. 3
350 real itu kan sama dengan 1,5 jutaan. Oh, katakan 2 juta. Adakah kambing seharga 2 juta? Anak kambing. Nah, anak kambing. Pada waktu dipotong doanya potong BPA begitu. Ya, jadi jangan murah Bapak Ibu sekalian. Tapi selama ini, ya, kalau itu dikelola oleh KBH, KBH rata-rata itu ditarif sekitar 600 sampai 650. Ya, KBH cari KBH yang bertanggung jawab. Ya, kalau KBH itu sekarang itu juga kesulitan karena apa? Sekarang itu tempat-tempat pemotongan itu sudah dijaga. Di atas itu banyak sekali itu burung-burung yang modern itu kan namanya drone. Itu melihat itu drone itu kelihatan ini. Kalau ada gerombolan itu akan dikejar sama askar-askar. Karena biasanya memang itu ilegal. Ya, bagi kita jamaah haji itu membayar dam yang legal dan tidak legal itu sah, namanya membayar dam. Cuman ya itu sekarang itu geraknya agak susah. Makanya kalau diarahkan ke pemerintah ya silakan. Kalau seandainya nanti Kemenhas ini minta 700 ya mau aja, mau kemana? Ya, saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau umpama ada yang menawarkan begitu, ya dicoba dilihat, diteliti tanggung jawab apa enggak. Karena apa? Pemotongan di sana itu tidak jujur sepenuhnya. Katakanlah saya punya kelompok, satu kelompok itu 100 orang. Saya bawa ke Jabal Kurban beli kambing, tawar menang selesai, kita antar ke tukang potong, belum tentu yang dipotong 100. Bisa saja yang dipotong itu hanya 90 atau 80. Ya, itu memang ya yang semacam ini ya, praktek begini ada. Yang ketiga tadi pertanyaan dari Pak Ustaz. Yang pertama itu tanazul. Tanazul itu Bapak Ibu sekalian, jadi dari Arafah terus murur itu lanjut terus kan sampai ke Mina kan. Nah, ke Mina terus sampai Mina itu dia lontar jumroh. Nah, biasanya yang lanjut usia atau yang rumahnya dekat dengan Jamarat ini kan kemungkinan kita yang di Mekah kan di sekitar sini. Seperti itu sampai sana. Yang dekat sini ada biasanya tawaran apa tanazul. Jadi kita nanti kalau tanazul itu lapor kepada pimpinan, Pak saya tidak di tenda sini. Ini namanya maktab kan ini tenda kita. Setiap hari kita ke Jamarat sini kan. Sementara hotel kita di awal kan di Mekah di sini. Biasanya yang dekat dengan Jamarat, dia setelah lontar jumrah itu tidak ke sini. Boleh. Dia ke sini, lontar langsung sini. Nah, tidur dari siang sampai sore siap-siap balik lagi ke Jamarat, duduk sampai semalaman. Nah itu namanya maghribnya itu tengok itu namanya bahasa Arabnya tengok apa itu? Duduk itu sampai malam itu sudah maghrib di Mina. Lontar jumroh lagi, dia setelah balik lagi ke hotel, tidur semalam sampai sore, besok nanti balik lagi. Jadi tidak ke tenda lagi, ngapain ke tenda? Yang penting kita selama lontar jumroh. Ya. Jadi selama tanazul itu ya sudah cukup di hotel. Cuman ya sampai siang itu saja, malamnya sudah harus berada di Mina. Ya, duduk di sekitar Jamarat sana. Pak, di mana Pak kalau semalam? Ya biasa. Yang penting itu bawa full bus. Iya, kalau enggak gimana kita haus kita makan? Bukan itu
banyak warung-warung itu kendaki. Kita tinggal kita beli apa di situ semua. Ya. Jadi tanah itu seperti itu, tapi itu harus izin tuh ya. Kalau tidak kan dicari izin sama ketua rombongan. Apakah jemaah kita ini memang diarahkan untuk tanazul atau seperti apa? Tidak diarahkan. Tapi kalau yang jamaah yang dekat-dekat itu, dia kalau yang sepuh-sepuh memang diarahkan. Kalau yang rumahnya dekat dengan jamaah itu, dia memang lapor karena dekat. Hanya jaraknya 1,5 kilo dengan jamaah. Sementara kalau kita itu di tenda sini 4 kilo dengan jamaah. 4 kilo, 3 kilo. PP kan sudah 6 kilo atau 8 kilo. Yang pentingnya tidur di hotel gitu, asing. Cuma nanti sorenya harus balik ke. Iya, karena mampir kan minat mampir. Cuman tidak tidur di tenda itu enggak, ya cuma balik hotel sini. Kalau tidak bisa jangan dijalani, Pak. Ikutin aja pemerintah. Ya, ikutin pemerintah itu. Ya ini juga program pemerintah, itu tanah itu program pemerintah. Cuman itu kan dilihat. Memang Mina itu kan kecil toh, Pak. Mina itu kecil. Masih luas Musdalifah. Makanya dia itu ya kalau Mina kecil ya karena seperti itu tidak mampu, akhirnya dia dibawa ke hotel. Ya, cukup. Ini ya sudah narasumber lagi. Ini tadi kan disebut-sebut bahwa kita bayarkan itu katanya sudah ada program dari KPK. Apakah itu tidak berarti kita bayar dalam untuk sekarang susah bayar melalui KPAU juga susah ya, diarahkan kepada pemerintah itu tadi ya. Sekarang badal haji aja susah. Kalau badal haji itu kalau kita bayar kan kita bisa aja itu orang mungkin sana suruh haji. Sekarang masuk di area Arafah itu tidak boleh kalau bukan jamaah haji, makanya tertib. berarti kita dipastikan bayar jam itu ke pemerintah Arab Saudi. Ya kepada Kemenhas, kalau yang mengelola Kemenhas ya kepada Kemenhas saja bisa. Kalau pengen langsung ada langsung bank. Kalau langsung bank ya tinggal lapor saya sudah bayar jam melalui bank. Dan kita misalnya bayar ke Kemenhas Indonesia maksudnya kan? Tidak berarti kita bayar jam di Indonesia, tidak begitu? Kamu di Indonesia kemana? Jamnya di sana. Kalau di Indonesia kan akhirnya jam dulu. Bawa aja dari sekolah. Ya, dan itu dari sana. Tapi hasilnya dibawa ke Indonesia gitu. Apanya? Hasilnya membayar. Wah itu terserah orang Saudi mau dibawa kemana, langsung dibawa ke pabrik atau di mana, atau langsung itu waktu dipotong dikirim ke negara lain, kita tidak tahu bawa ke Palestina. Sudah, yang penting kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah cukup lah. Saya juga melihat ini sudah lelah melihat saya, kan saya juga sudah lelah. Ini sudah ada narasumber yang baru yang sudah hadir. Terima kasih, mohon maaf bila penyampaian saya kurang jelas dan saya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.